Saya record. Oke. So hari ini kita akan membahas backorder, ya, atau istilah lainnya backlog, atau istilah lainnya shortage, gitu ya. Di mana kondisi ini terjadi ketika inventory atau barang yang kita punya, stock on hand kita, gitu ya, itu tidak bisa mencukupi permintaan yang datang. Jadi basicnya seperti itu. Inventory yang kita miliki tidak bisa mencukupi permintaan yang datang. So, apakah kondisi ini diinginkan, gitu ya? Nah, di sini ada kalimat ya, a firm does not lose the sale when its inventory is depleted. Jadi asumsinya adalah ketika kita melakukan backorder, kita harus memastikan bahwa kita tidak kehilangan sales ketika kita melakukan backorder. Dalam kata lain atau dalam istilah lain, berarti si customer kita setuju untuk menunggu barang yang belum bisa kita cukupi. Oke. So, asumsinya adalah ketika kita melakukan backorder, harus make sure bahwa kita tidak kehilangan sales. Khawatirnya kita sudah melakukan backorder, tapi ternyata customer-nya nggak mau nunggu. Ya. So, asumsi yang harus kita pegang adalah once kita melakukan backorder, kita harus make sure customer kita mau menunggu. Ya. Sehingga dalam waktu kita nanti memenuhi pesanan mereka, memenuhi barang mereka yang belum kita bisa penuhi, mereka tidak beralih ke supplier lain atau tidak beralih ke kompetitor kita, ya. Nah, memang si malakamanya gitu ya, atau dalam kata lain apa ya, backfire-nya gitu ya, memang itu akan mempengaruhi beberapa hal di customer kita, ya. Yang pertama jelas loyalitas customer kita akan bisa jadi dipertanyakan, gitu ya. Kalau kita terbiasa sedikit menunda, mengulur waktu, meminta waktu tambahan untuk memenuhi pesanan, otomatis ya loyalitas customer kita akan nurun, gitu ya, dari waktu ke waktu. Sementara di pasar kita tidak sendirian, gitu ya. Banyak kompetitor lain yang juga berebut customer yang sama, gitu ya. Sehingga banyak kondisi backorder itu memang tidak diinginkan, gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan. Di banyak kasus, kalau kita nggak pengen kehilangan sales, kita juga akan berusaha untuk backorder, gitu ya. Nah, cuma apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah more costly than routine order. Nah, nanti kita akan belajar bahwa kalau misalnya kita memutuskan untuk shortage dalam perilaku bisnis, gitu ya. Kalau kita sudah pernah shortage, kalau kita punya kontrak, gitu ya, dengan customer atau kita punya kontrak dengan supplier, maka ada namanya penalty cost. Oke, untuk produk yang tidak bisa kita tepati sesuai waktu yang ditentukan, maka kita akan dikenakan penalti oleh rekan bisnis kita, entah itu customer atau supplier, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu hal yang menyebabkan more costly, karena selain kita harus memenuhi barang yang dijanjikan, gitu ya, kita juga harus membayar penalti ke customer atau ke supplier. Dan hal ini lumrah di bisnis, gitu ya. Kenapa kok muncul penalty cost? Karena memang kita tidak bisa memenuhi barang sesuai kontrak, gitu kan. Di kontrak disampaikan misal kita tiap minggu atau kalau kita pesen beberapa hari berikutnya sudah dikirim, tapi ternyata itu nggak bisa kita penuhi, gitu ya. Artinya kan kita cedera janji. Gitu ya. Nah, hal itu yang menyebabkan kenapa munculnya penalty cost, salah satunya. Oke. Nah, formulasinya sedikit berbeda, gitu ya. Formulasinya sedikit berbeda karena di sini ada ketambahan satu parameter, gitu ya. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada parameter baru namanya parameter K. Oke. Parameter K atau backorder cost. Nah, backorder cost ini tadi yang saya sampaikan dengan istilah lain penalty cost, gitu ya. Jadi backorder cost ini sama seperti penalty cost, ada sejumlah uang atau sejumlah biaya yang kita keluarkan akibat kita tidak bisa memenuhi permintaan sesuai waktunya, gitu ya. Ada buku yang menulis backorder cost, ada buku yang menulis backlog cost, ada buku yang menulis shortage cost, ada buku yang menulis sunk cost, jadi macam-macam ya. Mungkin penyebutan parameternya juga bisa berbeda-beda. Kalau di sini kita menyebutkan parameternya menggunakan simbol huruf K, mungkin ada beberapa literatur lain yang menyebutkan dengan parameter yang berbeda. Intinya, teman-teman harus paham bahwa kalau kita menggunakan asumsi backlog, maka
ada satu parameter yang ditambahkan dalam formulasi, yaitu penalty cost. Ya. Pakai di sini. Nah, yang pertama adalah Q bintang. Kalau yang kondisi reguler kemarin, Q bintang kita hanya yang bagian depan saja. Ya, 2 kali ordering cost-nya dikalikan demand dalam setahun, dibagi sama holding cost dalam setahun. Ya, kita harus make sure kalau kita melakukan EOQ, maka satuan kita adalah tahun. Oke. Nah, karena kita melakukan backlog sekarang atau melakukan back order, kita ketambahan formulasi yang belakang. Ya, ini formulasinya kali ya. Jadi formulasi yang depan dikali sama formulasi yang belakang. Oke. Di sini ketambahan holding cost ditambah back order cost. Ya. Holding cost ditambah back order cost. Kemudian itu untuk yang nyari Q bintangnya atau nyari EOQ-nya, ya. Kemudian ada lagi S bintang atau biasa kita sebut dengan back order quantity. Jadi kalau yang Q bintang kita nyari total inventory-nya, ya, teman-teman lihat grafik yang ini. Jadi kalau Q bintang kita nyari Q bintangnya atau nyari kuantitinya, di mana dia mengakomodir kondisi reguler dan kondisi back order-nya. Oke, kondisi reguler sama kondisi back order-nya. Itu kita menggunakan Q bintang. Nah, sementara kalau kita pengen tahu berapa sih yang sebaiknya kita hutang gitu ya, kita backlog-kan seharusnya berapa gitu ya, dengan kondisi yang demand dan holding cost yang kita punya, itu nyarinya menggunakan S bintang. Caranya adalah HC holding cost dikalikan Q bintang ini dibagi HC plus K, ya, dibagi holding cost plus penalty cost-nya. Oke, sehingga kita nanti dapat S bintang. S bintang lokasinya di mana? S bintang lokasinya di bawah 0. Oke, kalau 0 kan artinya kita udah nggak punya inventory gitu ya. Karena dia di bawah 0, berarti adalah jumlah yang kita hutangkan ke customer kita atau ke supplier kita. Ya, ini yang kita hutangkan. Oke. Nah, karena sekarang kita punya 2 fase gitu ya. Fase yang pertama adalah fase reguler, fase yang kedua adalah fase irregular atau fase backlog gitu ya. Nah, maka kita juga punya 2 waktu sekarang. Oke. Ada T ya, ada T. Ini adalah untuk menggambarkan waktu totalnya ya, sama seperti Q bintangnya. Tapi ada juga waktu yang segmented, di mana T1-nya adalah waktu untuk mewakili waktu reguler, oke, dan T2 itu adalah waktu untuk mewakili waktu irregular atau backlog-nya. Ya. So, dalam kondisi EOQ yang kita mengakomodir back order, kita mempunyai 2 fase ya. Fase pertama adalah fase reguler, fase kedua adalah fase irregular atau backlog atau back order. Yang mana itu mewakili quantity dan juga mewakili waktu. Oke. Nah, untuk menghitung waktunya gimana gitu ya? Nah, untuk menghitung T1 itu adalah dengan mengurangkan gitu ya, mengurangkan jumlah total order dikurangi dengan jumlah backlog-nya. Kemudian dibagi dengan jumlah demand-nya. Oke. Nah, untuk waktu backlog-nya berapa? Waktu backlog-nya adalah kita membagi antara back order atau backlog quantity, kita bagi dengan total demand-nya. Ya. Oke, nanti contoh soalnya di belakang. Saya masuk ke beberapa jenis EOQ yang lain. Ya, ada beberapa jenis EOQ yang lain. Yang pertama adalah perubahan di lead time. Ya, nah, kita kemarin sempat belajar lead time waktu di MPS, kemudian MRP kita belajar lead time. Nah, sekarang kita juga ketemu lead time, gitu ya. Pertama nanti ada lagi changes in price atau discount. Ini nanti kita akan belajar juga. Jadi ada 2 model yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama saya masuk dulu ke changes in lead time. Nah, kenapa kita perlu mempelajari adanya perbedaan waktu lead time gitu ya? Karena kan asumsi kita kan beli ke supplier gitu ya. Sementara supplier itu punya perilaku masing-masing. Kadang bisa tepat waktu, kadang nggak tepat waktu kan gitu. Nah, kita coba mengakomodir itu. Jadi sambil nunggu waktu barang datang,
dari supplier gitu ya, atau tempat yang kita beli, kita harus bisa make sure kondisi kita seperti apa ya. Nah, itu kenapa kita butuh namanya ROP atau reorder point. Nah, saya flashback dulu ke kondisi yang ini. Nah, kondisi yang ini ya, kita kan punya stok level. Katakan di sini saya punya 100 barang gitu ya, Q bintang atau Q kita 100. Nah, asumsi kita kan kita langsung pesen di titik ini. Di mana kan titik ini tuh 0 ya. Oh, nggak bisa. Di mana kan titik ini 0. Ini kan 0 ya. Jadi once kita ketemu kondisi 0 atau inventory kita habis, maka kita pesan ke supplier. Asumsinya ketika kita pesan, maka barang itu datang di waktu itu juga. Ya. Ketika kita pesan di sini gitu ya. Nah, barang langsung ke refill lagi ya. Dengan kondisi barang yang di sini. Dengan kondisi barang yang di sini. Misalnya ini berapa? 50 misalnya. Sekarang karena kita berhadapan dengan lead time atau ketika kita pesan barang, barang itu nggak langsung datang, gitu ya. Nah, maka kita harus belajar namanya reorder point. Nah, message-nya reorder point itu seperti apa? Message-nya adalah kita nggak nunggu barang kita posisi 0. Tapi begitu kita misal setting ya, misal reorder point-nya di angka 25. Jadi begitu inventory kita nyentuh di angka 25, maka kita langsung beli ke supplier atau kita pesan ke supplier. Oke. Maka kalau 25 gitu ya, 25 ini kan kalau saya tarik ini, kemudian saya taruh ke bawah, nah ini kan ada T ya, TA misalnya. Oke. Maka spare waktu di area sini itu yang saya gunakan untuk mengantisipasi lead time dari supplier saya atau orang yang ngirim barang ke saya. Sehingga harapannya ketika saya pesan di 25, nggak nunggu habis, ya. Begitu barangnya misal kita sudah habis di angka 0, barang sudah datang ke tempat kita. Oke, sekarang tinggal pertanyaannya adalah cara menghitungnya gimana, ya. Oke, reorder point is inventory positions where order take place, ya. Jadi tadi kita menentukan titiknya di mana, gitu ya. Misal kita pesan ketika jumlah inventory kita 25, gitu ya, atau bisa jadi 50, gitu ya. Nah, itu adalah titik di mana kita menaruh pesanan kita ke supplier kita, ya, disebut reorder point. Kemudian commonly consider as average demand during lead time. Biasanya cara gampang-gampangannya menentukan ROT itu adalah kita cari rata-ratanya, ya. Kan kita punya permintaan dalam setahun gitu ya. Nah, kita rata-ratakan per hari kira-kira berapa. Gampangannya gitu. Kita cari rata-ratanya. Nah, di sini ada kondisi ya, ketika lead time, di sini disimbolkan dengan L, ya. If lead time is L period, and demand per period is D, D kecil ya, then ROP sama dengan L kali D. Rumusnya itu. Jadi lead time-nya kita kalikan dengan demand per period. Nah, periodnya apa? Kalau kita menghitung IOQ kan periodnya tahun. Nah, kalau di ROP, periodnya kita cari dari T-nya dulu. Oke, kita tahu T-nya. T-nya satuannya apa? Apakah weeks, atau year, atau days, gitu ya. Kita harus tahu T-nya dulu. Oke. Ini figure yang tadi ya. Nah, most likely, never equal to zero. Jadi, dalam banyak kondisi, lead time itu tidak mungkin 0, atau tidak mungkin selalu tepat waktu. Ya. Di banyak kondisi, lead time itu munculnya dua jenis. Entah itu lebih cepat daripada yang dijanjikan, atau lebih lambat daripada yang dijanjikan. Ya. Nah, nanti kita akan belajar kedua hal ini. Ketika lead time-nya lebih cepat daripada barang kita habis, ya, inventory kita habis, sama kalau misalnya lead time-nya itu lebih dari waktu ketika inventory kita habis, gitu ya. Oke. Kondisi pertama, oke, ketika lead time-nya itu kurang dari T-nya atau cycle time kita, ketika IOQ kita habis ke titik 0, ya, siklus kita, waktu siklus kita. Order place at LT dimension of time before inventory end.
Okay, or after T minus LT dimension of time as the order arrive. Jadi kondisi ini, asumsi ini itu bekerja ketika kondisinya adalah barang itu datang ketika sebelum barang itu habis. Ya. If lead time constant, ya ketika lead time constant, inventory position independence to the size of lead time. Jadi kalau lead time-nya konstan ya kita nggak perlu susah-susah mikir ini, gitu ya, karena bisa kita pastikan. Nah, poinnya, reorder poinnya, rumusnya adalah lead time dikalikan demand, ya, lead time kalikan demand per unit time. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal, per unit time-nya apa Pak? Nanti kita lihat periodenya menggunakan apa, ya. Nah, kalau misalnya malah sekarang kondisinya lead time-nya lebih panjang daripada siklus kita. Oke, jadi misalkan kita punya siklus, katakan IOQ kita jumlahnya 100 ini ya. Saya punya Q bintang. Saya punya Q bintang sama dengan 100. Dia habis dalam 5 hari gitu ya. Oke. Berarti kan rate-nya dalam sehari kan 20 unit ya. Rate-nya, maka D kecilnya berarti kan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Oke. Nah, misalnya ternyata saya punya supplier yang dia lead time-nya itu sama dengan 9 hari. Oke. Maka kan kondisi ini adalah kondisi lead time lebih besar daripada T saya. Saya punya T atau siklus habis 5 hari, ternyata supplier saya itu lead time-nya dari titik saya pesan sampai datang itu 9 hari. Oke, artinya kan lead time-nya lebih panjang daripada siklus kita. Oke, maka asumsi di sini yang kita gunakan adalah stock on position, bukan stock on hand. Oke, asumsinya adalah stock on position. Bedanya apa? Stock on position itu adalah stok ketika kita order. Oke, katakan saya tadi punya Q kan sama dengan 100 nih. Ya, EOQ saya kan 100. Maka kalau misalnya saya di waktu hari keempat ya, hari keempat, saya punya barang sama dengan 20, maka ini stock on hand atau stock on position? Pertanyaan saya. Saya punya IOQ sama dengan 100. Oke, habis dalam 5 hari. Di hari keempat, inventory saya tinggal 20. Maka ini stock on hand atau stock on position? Stock on hand ya, karena itu adalah barang yang ada di saya. Oke. Terus ternyata saya punya kebijakan. Ketika sudah barang menyentuh angka 20, maka saya pesan lagi ke supplier. Oke. Pesannya kan sesuai kondisi ini nih, sesuai Q-nya. Oke. Maka di hari keempat, ya, di hari keempat, stock on position saya berapa? SOP saya berapa? Stock on hand saya punya 20. Oke. Kemudian saya punya kebijakan ketika sudah menyentuh angka 20, maka saya pesan lagi. Oke. Berarti stock on position saya berapa? 120 ya. 120 itu didapatkan dari ini adalah SOH ya, stock on hand. Saya tambah sama SOO namanya atau stock on order. Saya kan pesan lagi nih sejumlah 100. Oke, berarti stock on position saya di hari keempat adalah sebanyak 120. Oke, paham ya? So, dengan kondisi kalau misalnya kita ketemu lead time lebih dari waktu cycle kita atau T kita, maka kita menggunakan asumsi stock on position. Oke. Saya hapus dulu. Oke. So, rumusnya menjadi rumusnya menjadi reorder point sama dengan lead time kali demand ya, lead time kali demand dikurangi stock on order. Ya, stock on order. Tadi kan kita punya ada istilah stock on hand, ada istilah stock on order. Oke. Karena di sini kita pakai stock on order, berarti kita hanya menghitung
berapa kira-kira kondisi barang yang sedang kita pesan ke supplier. Kita tidak memperdulikan barang yang kita miliki di gudang. Ya, kita hanya menggunakan stock on order. Oke, rumusnya gimana? Tadi kan saya sudah simulasi ya. Jadi kalau misalnya di hari keempat, ya, di hari keempat saya butuh barang, maka kan saya pesan lagi sesuai Q0-nya, ya, sesuai Q kita, 100. Maka Q masuk ke sini. Oke, kemudian ada N, ya. N ini adalah pembagian dari lead time yang dimiliki oleh supplier dibagi dengan siklus yang kita punya. Oke, kalau tadi kan contohnya lead time-nya supplier kan 9 ya. Lead time-nya kan di sini 9. Kemudian kita punya siklus adalah 5. Oke. Maka 9 bagi 5 itu berapa? 1, ya. 1,40 ya, berarti 8. Oke, 1,8. Nah, di sini kemudian ada kalimat where n is the smallest integer value of LT per T. Teman-teman tahu integer kan? Integer itu kan bilangan desimal, ya, bukan bulat, bilangan pecahan. Oke, karena diambil smallest integer, ya, maka kita harus nyari angka bulat paling kecilnya berapa? Bukan bulat paling besar, ya, bulat paling kecil. Kalau 1,8 kita genapin ke atas, itu berarti kan sama dengan 2 ya. Nah, karena kita di sini disuruh mintanya adalah smallest, berarti kita run down. Oke, 1,8 berarti N-nya adalah sama dengan 1. Ya. Jadi N-nya adalah bilangan bulat terkecil ketika kita dapat pecahan. Oke. Nah, langsung masuk ke contohnya. Oke, demand constant at 1.200 unit per year. Oke, jadi kita punya permintaan konstan asumsinya dalam setahun 1.200 unit. Oke. With order cost $16, ya, order cost-nya adalah $16 and holding cost 0.24 per unit per year. Oke, jadi udah satuannya udah sama-sama per tahun ya. Determine inventory policy if lead time constant at 3 months, 9 months, 18 months. Oke, kalau gimana kalau misalnya lead time-nya 3 bulan, kemudian yang B adalah 9 bulan, yang C adalah 18 bulan. Oke, so pertama kita hitung Q-nya dulu. Ya, kita hitung Q-nya dulu, berarti 2 dikali 16 ordering cost-nya, kemudian dikali 1.200 dibagi dengan holding cost-nya. Holding cost-nya 0,24. Ketemu Q bintangnya adalah sama dengan 400. Oke. Nah, kemudian setelah kita ngitung Q bintangnya, maka kita ngitung T-nya, siklusnya. Kira-kira dengan barang 400 unit ini, barang ini akan habis dalam berapa waktu, ya. Oke, berarti ini 400 unit, kita bagi dengan 1.200. Hasilnya adalah 0,3333, ya. Nah, karena D-nya pakai tahun, ya, maka satuannya adalah 0,33 year. Oke, karena susah ya melihatnya 0,33 tahun itu berapa sih, gitu ya. Maka kita kalikan 12. Maka estimasi kurang lebih adalah sebesar 4 bulan. Oke. Jadi barang yang kita punya 400 unit ini kira-kira dia akan habis selama 4 bulan. Oke. Sekarang kita punya lead time nih menghadapi supplier kita. Ya. Kondisi pertama, kita punya supplier yang lead time-nya adalah sama dengan 3 bulan. Oke, lead time 3 bulan, kita punya waktu siklus sama dengan 4 bulan. Berarti kan lead time-nya kurang dari waktu siklus kita, atau LT kurang dari T. Oke, maka kita pakai rumus LT dikalikan D. Ini D kecil ya seharusnya, bukan D besar. Saya coret di sini ya. Ini ya.
Ini pakai D kecil. Ya. Nah, nyarinya D kecil gimana, Pak? Ya. Nah, D kecil tadi itu kan adalah demand unit per time. Oke. Nah, di sini sudah disepakati di soal kita menggunakan waktunya adalah bulan. Oke. Maka D kecilnya itu juga harus kita sesuaikan. Karena ini pakai bulan, maka D kecilnya kita harus cari per bulannya kira-kira berapa. Oke, kita punya demand per year ya, D besar itu adalah 1.200. Itu 1.200 per year. Oke, dalam 1 tahun kita punya 12 bulan. Berarti D kecilnya adalah 1.200 dibagi 12. Berarti sama dengan 100 per month. Ya. So, maka D kecilnya kita masukkan sama dengan 100. Berarti LT dikalikan D kecil sama dengan 3, lead time-nya kan 3 ya, dikalikan 100. Maka ketemu ROP-nya adalah sama dengan 300. Oke, easy ya kalau lead time-nya kurang dari. Nah, yang agak PR itu adalah ketika lead time-nya itu lebih dari. Oke. So, depannya berarti sama, lead time-nya kan 9 ya. Oke. Berarti lead time-nya 9, D-nya adalah 100. Berarti LT kali D-nya sama dengan 900. Ya. Kemudian dikurangi N dikalikan Q bintang. Ya. N-nya kan 9 ya. N-nya kan tadi dicari dari LT per T. Ya. N sama dengan LT per T. Berarti sama dengan LT-nya 9, T-nya sama dengan 4. Berarti kan dia 2, berapa gitu ya. Karena kita ambil smallest integer, berarti kita ambil yang kepalanya 2. Ya. Kemudian Q-nya adalah 400. Oke. Berarti sama dengan 2 dikalikan 400. Berarti ROP yang 9 bulan itu berarti sama dengan 900 dikurangi 800 sama dengan 100. Loh Pak, kok malah lebih kecil? Harusnya kan kalau kita lead time-nya supplier itu lebih panjang, harusnya kan ROP kita semakin tinggi, Pak. Bener nggak? Ya kan? Kalau lead time-nya 3 bulan aja, kita reorder point-nya kan di 300. Artinya, begitu barang kita nyampe di angka 300, kita kan beli lagi. Nah, kok sekarang kalau lead time-nya 9 bulan, kok malah lebih sedikit reorder point-nya? Malah 100. Harusnya kan malah lebih banyak. Ya. Nah, ingat, kalau ROP-nya, kalau lead time-nya lebih besar daripada waktu siklus kita tidak menggunakan stock on hand. Tapi kita menggunakan stock on position. Kalau lead time-nya tadi yang lebih kecil daripada siklus, kita menggunakan stock on hand. Oke, tapi kalau sekarang lead time-nya lebih panjang daripada waktu siklusnya, kita menggunakan yang namanya stock on position. Oke, stock on position yang dimaksudkan di sini itu adalah kita menggunakan stock on order. Berarti dalam jangka waktu tersebut kita tuh sudah order berapa kali, ya? Nah, misal coba saya gambarkan di sini kondisinya. Oke, whiteboard. Saya gambar gini ya. Oke. Kemudian saya punya barang di sini 1.200 gitu ya. Q-nya 400 ya. Q-nya 400. Oke. Nah, kemudian kan kondisinya kayak gini nih. Turun. Nah, begitu nyampe 0, kan kita pesen ya. Nah. Oke. Nah, tapi kalau yang kondisi tadi di awal, itu kan kondisi 300 ya. Begitu barang itu nyampe 300, kita pesan. Oke. Jadi kita nggak nunggu waktu 0. Ya. Jadi begitu sudah barang nyampe 300, ya kita udah pesan di sini. Oke. Kita pesan di sini, barang kan masih turun terus ya. Barang kan masih turun terus. Nah, harapannya ketika sudah sampai 0, kondisi 0, barangnya udah datang. Ya, barangnya udah di sini. Asumsinya.
Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kondisinya kan dia lebih dari, lead time-nya lebih dari. Nah, kalau lead time-nya lebih dari, nah karena kondisinya lebih dari, maka jadinya kan, oke, ini, oke, karena kondisinya lebih dari, maka kita hitung stock on position, sorry, kita hitung stock on order kita. Oke, karena lead time-nya tadi ketemu lead time kali D-nya adalah sama dengan 900, gitu ya. Sementara kita punya barang, sekali beli itu kan 400. Ya, goblok-goblokan aja, gitu ya. Goblok-goblokan aja. Berarti kan dalam kondisi kalau misalnya kita punya lead time kali demand sama dengan 900, maka kalau kita sekali beli 400, buat mencukupi itu kan kita harus order 2 kali. Ya kan? Oke, ini barang habis ya. Maka kita order di sini 400 ya, order sekali. Oke. Barang kan belum datang. Ini kan masih 400 ya. Berarti kan 900 dikurangi 400 berarti kan sama dengan 500. Berarti kan kita pesan lagi nih. Nah, pesan lagi. Datang lagi di sini 400. Oke, berarti 400 tambah 400 berarti kan sisanya di sini adalah 900 dikurangi 800 sama dengan 100. Oke, berarti 100 ini. Oke, berarti 100 ini yang kita masukkan sebagai reorder point-nya. Ya. Jadi ketika barang, oke, kita kan pesan lagi ya 400, maka ketika barang sudah nyampe 100, katakan 100-nya di sini misalnya. 100, oke. Ketika barang sudah nyampe 100, kita harus pesan lagi. Kalau dua kondisi sebelumnya, ini kan kita nunggu 0. Ya. Karena stop on position. Ya, karena stop on order. Oke. Nah, karena sekarang kita bicara di sini adalah kita bicara stop on position, ya, maka ketika ROP-nya 100 kita sudah pesan lagi. Oke. Asumsinya 400 ini kan dia sudah bisa mengantisipasi permintaan yang muncul selama lead time 9 bulan tadi. Ya. Mungkin masih agak bingung teman-teman. Tapi nanti coba, ini kan saya record ya, nanti coba diputar lagi, diresapi pelan-pelan. Oke, sehingga ketika di sini kita sudah pesan, asumsinya ketika barang itu sudah mencapai titik nol, gitu ya, titik nol, barang itu sudah ada di sini. Ya, jadi sebelum nol ini barang sudah datang. Oke, kan kita pesan di sini ya, karena ada lead time berarti kan kita nunggu dulu. Harapannya ketika sudah di titik nol, barang itu sudah datang. Barang dia sudah di sini. Jadi ini adalah waktu tunggunya. Ya. Waktu tunggu. Oke. Saya stop share, saya balik ke ini lagi. Oke, lah kalau 18 bulan gimana Pak? Ya sama aja. Berarti 18 kita kalikan dengan D kecilnya 100, berarti 1.800. Oke. Kemudian dikurangi N dikalikan Q. N-nya berarti 18 dibagi dengan 4. 18 bagi 4 berarti kan 4 koma ya. Jadi kita ambil 4. Oke. Kemudian kita kalikan dengan Q bintangnya. Q bintangnya 400 berarti dapat 1.600. 1.800 dikurangi 1.600 berarti ROP-nya adalah sama dengan 2. Kita sudah melewati 4 siklus stock on order. Ya, N-nya tadi kan. Oke, nah sekarang coba teman-teman latihan. Ya, ini adalah soal yang mengakomodir back order sama mengakomodir ROP. Ya, ini pertanyaannya keliru nih, saya ganti dulu. Skip. Jika
Apa ini? Kali time supplier adalah 6 hari, maka tentukan ROP. Oke, teman-teman, gini soalnya ya. Oke, wisata rasa adalah sebuah UMKM. Wisata rasa adalah sebuah UMKM yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Surabaya, oke, yang memiliki permintaan yang tinggi untuk produk unggulannya yaitu almond crispy crab. Oke, teman-teman pernah makan ya. Perharinya wisata rasa dapat menjual minimal 100 pack per hari. Oke, wisata rasa bisa menjual minimal 100 pack per hari untuk produk unggulan tersebut. Karena tingginya permintaan, mentega Wisman yang digunakan untuk membuat almond crispy mengalami kehabisan stok. Sehingga mau tidak mau, wisata rasa harus melakukan back order untuk beberapa permintaan. Oke, jadi dia menggeser ya, jadi dia utang barang ke beberapa customer. Diketahui harga per unitnya adalah 47.500. Oke. Fraksi ongkos simpan almond crispy crabs adalah sebesar 15% dari harga produknya. Dan ongkos pemesanannya ya untuk pesan butternya ya, butter Wisman-nya itu adalah sebesar 21% dari harga per unit. Oke. Untuk back order, stock out cost dikenakan penalti oleh customer yaitu 25% dari harga produk. Oke, jadi ada penalti cost-nya. Ya, persentasenya adalah 25% dari harga produk. Oke, maka pertanyaannya yang pertama adalah tentukan regular ordernya, Q bintangnya. Ya, teman-teman diminta menentukan Q bintangnya sama S bintangnya, back order yang optimum. Yang B, teman-teman diminta untuk menentukan periodnya. Ya, tadi kan kita sudah sepakat kalau kita bicara back order maka kita menemukan dua fase, ya. Fase reguler, fase back order. Baik untuk quantity maupun untuk waktunya, T-nya. Oke. Maka teman-teman diminta untuk yang pertama, yang A, mencari Q bintangnya sama S bintangnya. Yang B, teman-teman diminta untuk menentukan T1-nya dan T2-nya. Oke. Yang C, teman-teman diminta untuk menentukan ROP-nya. Ya. Kalau seandainya lead time-nya supplier itu 6 hari, oke, lead time-nya supplier 6 hari, maka tentukan ROP kita. Ya. So, dua pertanyaan adalah untuk menjawab yang bagian back order, yang C adalah gimana kalau kita bicara lead time. Oke, materinya sudah ada di e-learning, ya, teman-teman bisa akses. Silakan di sini karena 15 minutes, jadi saya kasih waktu 15 menit ya. Sekarang jam 14.02, berarti kita ketemu lagi jam 14.17 ya, 14.20 boleh lah. Ya. Oke, silakan teman-teman yang di rumah bisa akses e-learningnya masing-masing. Oke, ini sementara saya stop share dulu. Oke, teman-teman di rumah ada yang mau nge-share jawaban mungkin? Mbak siapa? Mbak Prema Laksmi atau Mbak Anissa Putri? Berhasil terjawab semua kah? 3 pertanyaan? Waduh, diem. Oke, coba kita cek bareng-bareng ya. Oke, Excel saya sudah kelihatan ya, teman-teman yang di rumah? Pada hilang.
Hello yang di rumah, masih ada yang join? Oke, udah kelihatan ya. Oke, yuk kita cek Mas Hendra bareng-bareng ya. Jadi kalau saya, karena kita sudah sepakat di awal bahwa kalau kita kerjain EOQ, maka kita harus make sure semuanya dalam tahun. Oke, so kalau Mas Hendra dalam hari, saya sarankan ditahunkan dulu. Ya, perkara nanti misal T-nya mau Mas Hendra konversi dalam hari, nanti pas T aja yang konversi. Tapi hitungan awal Mas Hendra konversi dulu ke tahun. Ya. So tadi kita tahu punya data per hari 100 ya. Saya kalikan dengan 365 hari ya. Asumsi bisa terasa buka terus gitu ya, karena kan toko oleh-oleh gitu ya. Saya asumsikan buka terus, jadi saya kalikan dengan 365. Kalau bisa 366 gitu ya. Saya kalikan dengan 365, kemudian unit cost-nya diketahui 47.500 ya. Kemudian ordering cost-nya tadi diketahui adalah 21%. Ya. 21% dari harga produknya. Sehingga saya kalikan 0,21 dikalikan unit cost-nya. Oke, ketemu 9.975. Sama? Sama ya. Holding cost-nya. Tadi diketahui fraksinya ya. Fraction itu sama kayak apa ya? Bagian lah, fraction bagian ya. Jadi fraksinya, desimalnya, percentage-nya tadi untuk holding cost-nya diketahui 15% ya. 15% dari harga jual, jadinya 0,15 dikali 47.500. Ketemunya 7125. Sama? Nah, yang agak trik di sini, di soal kan nggak dikasih tahu apakah holding cost ini dalam setahun atau dalam bulan gitu ya. So, kalau nggak ada keterangannya dalam soal, kita asumsikan itu dalam tahun. Ya. Unless, kecuali dalam soal dikasih tahu. Ya, maka teman-teman boleh berpikir berbeda. Gitu ya. Nanti kalau saya kerja atau KP atau magang gimana Pak? Ya teman-teman tanya. Ya, holding cost per hari, kalau per tahun biasanya perusahaan susah. Tapi biasanya kalau data per hari atau per minggu, per bulan mereka punya. Oke, sehingga berdasarkan data itu teman-teman boleh konversi ke tahun. Ya, karena ini latihan soal, sehingga asumsinya kalau nggak ada keterangannya, nanti kalau saya bikin soal misal kuis atau UAS gitu ya, nggak ada keterangannya, maka teman-teman asumsikan berarti dia setahun. Ya, kecuali kayak demand, tadi kan saya kasih keterangan ya, 100 unit per hari, maka teman-teman harus mengkonversi. Ya, hati-hati. Kemudian back order, ya. Back ordernya tadi ketemu adalah 25%, penalty cost ya. Saya tadi di soal mengistilahkannya penalty cost. Sama saja, itu sama kayak back order cost atau backlog cost, shortage cost sama. Ya, 25% dikalikan dari harga jual. Harga jualnya 47.500. Ya, Pak, realisasinya dalam bisnis apakah nanti si perusahaan harus bayar uang, Pak? Enggak selalu. Bisa jadi langsung dipotongkan di harga. Ya, ini kan harganya 47.500 gitu ya. Nanti bisa jadi mereka beli hanya dengan rupiah 47.500 dikurangi, jadi mereka cuma bayar 35.000. Bisa juga dirupakan seperti ini. Ya. Tapi tetap back order-nya tetap dihitung kalau secara perusahaan gitu ya. Tapi dia nggak ngasih cash ke customer-nya. Oke. Nah, ini sudah kita punya datanya ya. Berarti sekarang kita menghitung ya. Tugas kita berarti tinggal menghitung. Nah, karena sedikit berbeda ya tadi caranya ya. Nah, kalau teman-teman pakai Excel enak. Ya, makanya tadi saya bilang Mas Hendra kalau bawa laptop enak, dicoba aja gitu ya. Jadi kalau di Excel kita pakai function square root ya. Untuk akar kita pakai SQRT. Square root kemudian 2 kali C5. C5 ini apa? C5 itu ordering cost ya. Dikalikan P3. P3 demand setahun ya. Dibagi dengan C6. C6 itu holding cost ya. Tutup kurung jangan lupa, kemudian dikali ya. Square root lagi, kemudian penjumlahan. C6 tambah C7, holding cost ditambah back order. Hati-hati kalau penjumlahan, perhatikan kurungnya ya. Hati-hati. Jadi yang atas dijumlahkan dulu, baru dibagi yang bawah.
ya, hati-hati. Oke. C6 tambah C7 dibagi C7 ya, holding cost tambah backorder cost atau penalty cost dibagi backorder atau penalty cost. Ya. Saya enter, kemudian ketemu key bintangnya, berarti untuk mencakup dua fase ya, fase reguler maupun fase shortage, berarti dia Q-nya adalah 404. Oke. Ya, ini variable cost, ini total cost ya. Rumusnya sama, kita sudah dapat ya. Pertama kita ngitung variable cost dulu, baru nanti kita ngitung total cost-nya. Total cost-nya kan fixed cost tambah variable cost ya. Fixed cost-nya didapat dari harga jualnya dikalikan sama demand-nya. Oke, berarti yang pertanyaan A terjawab ya, reguler terjawab. Oke, berarti sekarang kita nyari back order-nya. Ya, ini kan baru Q bintangnya ya. Baru Q bintangnya, sekarang kita nyari back order-nya. Oke, back order-nya tadi rumusnya adalah S bintang didapatkan dari C6 itu apa? Holding cost dikali C13. C13 adalah Q bintangnya. Ya. Dibagi penjumlahan dari holding cost tambah backorder cost. Hati-hati karena yang bawah penjumlahan maka harus jumlahkan dulu. Ya, dijumlahkan dulu dikasih kurung. Jadi kita ngasih perintah ke Excel-nya hitung dulu yang bawah ya, baru nanti dibagi. Oke. Ketemu S bintangnya adalah 152 units. Oke. Kalau misalnya ditanya yang reguler, berarti kita kurangi ya. 404 kita kurangi dengan 152. Berarti regulernya 253. Back order-nya sama dengan 152 units. Ya. Berikutnya, pertanyaan yang kedua adalah tentukan periodenya. Ya. Karena kita punya dua fase, berarti kita punya dua periode. Ada periode reguler atau T1 sama periode back order atau sama dengan T2 ya. Ngitung T1-nya gimana? Ngitung T1-nya adalah tadi mana rumusnya? Kita ke ini dulu. Oke, ngitung T1 sama dengan Q kurangi S. Berarti EOQ kita kurangi dengan back order cost-nya ya. Tadi kita punya Q sama dengan 404, kemudian kita punya S atau back order cost tadi 152. Ya, berarti sisanya adalah 253 lah ya. 252 gitu ya. Kemudian kita bagi dengan D-nya. Ya, D-nya ya pakai dalam setahun. Karena kan tadi kita ngitung EOQ kan pakai tahun. T2-nya berarti back order-nya aja, backlog-nya aja. Kita bagi dengan demand per tahun. Oke, saya stop share. Saya balik ke Excel-nya. Oke, jadi gini ya. C13 saya kurangi dengan C20. Ya. Q bintang dikurangi S bintang. Saya bagi dengan C3. C3 adalah demand per tahun. Oke. Ketemunya adalah 0,0069 tahun. Susah kan? Berarti saya kalikan dengan 12. Ya. Ketemunya 0,008. Masih susah. Saya kalikan lagi sama jumlah hari. Berarti saya kalikan dengan 30. Oke. Nah, ketemu baru enak nih. 2,5 hari. Oke. Kemudian ini yang T1 ya, yang regulernya. Kita masih punya fase berikutnya. Kita masih punya fase back order. Berarti kita cari T2 bintangnya. T2 bintangnya berarti pembagian antara S bintang dibagi dengan total demand. Oke, ketemunya adalah 0,0042. Oke. Nggak enak angkanya, saya kalikan dengan bulan. Saya kalikan 12. Masih nggak enak angkanya, saya kalikan lagi dengan jumlah hari. Berarti saya kalikan dengan 30, baru enak angkanya. 1,5 hari. Oke, berarti total waktunya gitu ya dalam satu periode untuk mencakup dua fase itu totalnya 4 hari. Di mana terbagi fase reguler adalah 2,5 hari, fase backlog-nya 1,5 hari. Oke, A dan B terjawab sekarang. Nah, sekarang yang pertanyaan C.
Kalau misal kita punya lead time sama dengan 6 hari, oke, lead time supplier Wisman tadi, itu lead time-nya 6 hari. Oke, kurang lebihnya nggak kita anggap lah, rata-ratanya ketemu 6 hari. Kurang lebihnya nggak kita anggap. Kira-kira berapa jumlah ROP, gitu ya? Berapa jumlah ROP-nya? Oke. Nah, di sini untuk menentukan ROP, maka teman-teman harus jeli, ya. Kalau kita berbisnis, kita kan harus mengurangi back order terjadi. Sepakat ya? Kita harus mengurangi back order terjadi, sehingga yang kita masukkan sebagai ROP itu adalah tidak keseluruhan fase. Tapi yang kita setting ROP-nya adalah fase regulernya saja. Paham ya? Kenapa kok nggak keseluruhan fase, Pak? Karena kalau keseluruhan fase, berarti kan kita ROP itu letaknya bisa jadi di bawah ketika fase back order. Sementara kita kan nggak ingin back order itu terjadi. Sehingga kita kan berupaya ketika kita pesan ke supplier kita, itu kan tidak pada fase kita ngutang produk ke orang. Gitu ya. Iya kalau dia tepat waktu ngirim 6 hari. Gitu ya. Kalau nggak tepat waktu. Gitu. Oke. So, berarti yang kita lakukan adalah sekarang kita hitung. Karena lead time-nya 6 hari, ya, maka kita harus make sure T kita ambil yang mana. Tadi kan LT kurangi T sama LT lebih dari T. Sorry, LT kurang dari T sama LT lebih dari T. Sekarang kita harus make sure kita ambil T yang mana. Ya, kita kan T punya 2, ada T1 sama T2. Oke, sama ada T keseluruhan, gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah sepakat, kita tidak ingin ROP itu ketika kita pada fase back order, maka T yang kita pilih adalah T1, di mana ketika itu adalah periode reguler. Oke, so, sehingga di sini saya tulis 6 lebih dari 2,5 hari. Artinya, lead time-nya lebih dari siklusnya. Oke, karena saya punya kondisi lead time lebih dari T, maka saya pakai rumus yang ini. Ya, lead time demand dikurangi stock on order. Oke, lead time-nya berarti 6 ya. 6 apa? 6 hari. Ya, maka teman-teman harus ingat, karena kita menggunakan hari, maka demand rate-nya harus juga dalam kondisi hari. Ya, di awal sudah diketahui demand rate per harinya adalah 100. Maka tinggal saya masukin di sini 6 dikali 100. Oke, yang depan selesai. Tinggal yang belakang nih. N dikalikan Q0. Oke. N-nya berarti kan dibagi nih. LT dibagi sama T-nya. Berarti 6 dibagi 2,5. Oke. 6 bagi 2,5, kemudian dikali. Ya. Q0-nya berapa? Ya. Tadi kan kita sepakat, kita hanya mengakomodir kondisi Q ketika reguler. Ya, sementara yang diketahui dari jawaban kita adalah Q keseluruhan sama back order quantity-nya. Berarti kalau saya pengen tahu berapa jumlah regulernya, berarti kan harus saya kurangi keseluruhan fase sama fase back order-nya saja. Oke. Berarti 6 dibagi 2,5 dikali, saya kasih kurung ya di sini ya, 404 dikurangi 152. Oke. Ini kok 254 ya? 04 atau 52 ini 252 ya. Oke, maka 6 kali 100 adalah 600. 6 dibagi 2,5 itu kan desimal ya. 6 dibagi 2,5. Oke, 2,4 ya. Berarti kan kita ambil angka bulat terkecil. Berarti kan kita ambil 2 ya. Dikalikan 404 dikurangi 152 252 ya. Sehingga ketemunya adalah 600 dikurangi 2 kali 252 ini ya. 96. Oke. Berarti ROP kita
adalah 96 units. Oke, di mana kita mengalami 2 kali fase stop on order. Ya, ini kan 6 dibagi 2,5 ya kan 2,4. Berarti kita mengalami 2 kali fase stop on order. Oke, setelah kita mengalami 2 kali stop on order, ketika barang kita di gudang itu sudah nyampe 96 unit, maka waktunya kita ya. Nanti silakan dipelajari lagi, nanti Excel-nya saya share di e-learning ya. Sekarang saya lanjut, ada satu lagi yang harus saya sampaikan. Nah, tadi kita sudah selesai ya, terkait back order EOQ atau back order quantity, kita sudah selesai, kemudian sama changes in lead time, tadi kita sudah selesai. Nah, sekarang gimana kalau changes in price? Gimana kalau yang berubah itu harganya? Ya, atau biasa kita sering bilang gitu ya, dapat diskon. Ya. Nah, gimana kondisinya gitu ya? Diskon terjadi ketika kita membeli barang dengan jumlah tertentu, gitu ya. Sama kayak misal kita ke Matahari, kita kemana gitu ya. Kalau kita beli 2 dapat diskon 20% misalnya ya. Unit cost components becomes variable cost ya. Jadi karena harganya itu berbeda-beda, maka unit cost-nya menjadi variabel ya, tergantung berapa jumlah yang kita beli. Semakin banyak barang yang kita beli, biasanya diskonnya makin banyak. Diskonnya makin banyak, harganya makin murah. Ya, sehingga di sini unit cost-nya atau harga barangnya menjadi variabel ya. Istilahnya begitu. Karena dia akan berubah sesuai dengan barang yang kita beli. Oke. Minimum values atau dalam kurung optimal ya, optimal cost-nya itu ketika total cost curve ya, kurva total cost-nya ya, untuk setiap unit cost-nya ya, itu adalah every unit cost value with holding cost equivalent with interest rate. Jadi ketika unit cost-nya itu ketika holding cost-nya itu kita ganti dengan unit cost sama persentase diskonnya. Ya. Jadi ini rumusnya jadinya I dikali UC. Ya, I itu adalah persentasenya, interest rate-nya, bunganya gitu ya. UC ini adalah harganya, ya. Nah, dalam bisnis gitu ya, mainly kita ketemu sama 2 jenis diskon, ya. Ada 2 jenis diskon kalau kita bicara bisnis gitu ya. Yang pertama adalah all units discount, ya, atau diskon yang diberikan untuk semua unit yang kita order. Oke. Sama ada namanya incremental discount. Oke, incremental discount itu diberikan hanya ya only 2 additional units beyond the break point. Jadi incremental discount ini banyak digunakan oleh retail. Kayak misalnya teman-teman beli baju di Matahari ya, beli 1 regular price. Tapi kalau beli 2 barang kedua nanti dapat diskon 20%. Itu namanya incremental discount. Ya, dia hanya spesifik untuk barang yang teman-teman beli. Oke, nah karena teknik industri ini bicaranya skala besar, enterprise gitu ya, biasanya jenis diskon yang terjadi di enterprise gitu ya, itu adalah all units discount. Jadi kalau kita beli barang katakan 1 lusin gitu ya, sama 1 buah, maka harganya berbeda. Yang 1 lusin harganya lebih murah daripada kalau kita beli per 2. Nah, itu namanya all units discount. Oke. Maka di contoh EOQ ini nanti kita akan menggunakan namanya all units discount. Ya, yang sering dijumpai di business enterprise. Oke. Nah, perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya ada di sini. Yang incremental discount itu hitungannya agak sedikit jelimet gitu ya. Nggak usah, tapi agak sedikit jelimet. Yang all unit discount lebih murah ya. Yang unit discount lebih mudah. Karena dia sudah jelas persentasenya dan dia itu berlaku untuk range barang yang akan kita beli.
Jadi nggak spesifik kalau beli 1 dapat segini, beli 2 dapat segini, enggak. Ya. Tapi berlaku untuk range barang yang kita beli, gitu ya. Contoh yang di sini 0 sampai 500 ada harganya. 501 sampai 1000 0 sampai 499 lah ya. 500 kan nggak masuk ya. Karena nggak kurang dari sama dengan. Yang ini 500 sampai 999 ada harganya sendiri. 1000 ke atas ada juga harga sendiri. Ya. Nah, figurnya ya, hitung-hitungan ini kurang lebih kalau kita bikin grafiknya ya atau kita geometrikan gitu ya, sedikit berbeda ya. Kalau kita bicara all unit discount ya, maka grafiknya itu patah-patah. Oke, karena setiap jumlah, setiap range jumlah itu membawa harganya sendiri-sendiri ya. 0 sampai 500 kan dia mengikuti ini. Semakin katakan harganya 10 gitu ya, maka semakin banyak yang kita beli, maka harganya akan semakin naik. Tapi begitu kita sudah beli lebih banyak, harganya turun. Ya, starting point-nya turun. Ya, kalau tadi beli di 499 ya, katakan habisnya di sini, kalau beli 500 akan lebih murah. Ya, karena harganya lebih rendah di sini. Ya, starting point-nya di sini. Oke. 500 sampai 1000 ya dia otomatis naik. Ya. Begitu 1001 kita belinya gitu ya, atau kita beli 1000 itu lebih murah daripada kita beli 999. Ya. Dibuktikan dari apa? Harganya di bawahnya nih. Ini kan harganya ya, ini kan area harga. Ini kan area harga kok pensi. Kan area harga, ya. Nah, ini harganya kan lebih murah ketimbang yang di sini. Ya, kalau beli maksimal 999 totalnya ketemu di sini, tapi kalau kita beli 1000 itu totalnya ketemunya di sini. Karena harganya lebih semakin banyak yang dibeli ya, dia otomatis akan semakin naik. Ya, tapi yang teman-teman lihat di sini diskon itu dia apa? Mengecilkan sudut. Ya, kalau teman-teman lihat alfa 0, ini mungkin sudutnya kan sekitaran 60 ya. Tapi begitu alfa 1 dia turun, mungkin sekitar 45. Begitu masuk alfa 2 lebih kecil lagi sudutnya. Ya, jadi mungkin sekitar 30 derajat. Artinya apa? Artinya semakin kita membeli unit semakin banyak, harganya semakin murah. Kenaikan harga variabelnya gitu ya. Kalau kita membeli lebih banyak, itu tidak sedrastis kalau kita beli dalam jumlah sedikit. Kalau kita beli dalam jumlah sedikit, itu kenaikannya drastis. Lumayan. Ya, kemiringannya kan lumayan juga ya. Nah, tapi kalau kita beli dalam jumlah banyak, itu kemiringannya agak landai. Jadi lebih ringan, kenaikan harganya per unitnya agak ringan. Oke, itu yang all units discount. Kalau yang ini adalah incremental discount. Jadi setelah kita beli 500 ya, untuk unit tambahan yang kita beli nanti kita akan dikasih diskon. Tapi kita harus beli yang unit yang awal dulu. Gitu ya. Kayak tadi di Matahari kan, Mas Hendra beli 1 baju, harganya normal, tapi kalau beli 2, unit keduanya dapat diskon. Jadi kita harus beli 500 dulu, baru nanti kita diskonnya apply. Ya. Sama, di sini juga ada perbedaan atau perubahan derajat juga. Cuma tidak semasif yang all unit discount ya. Yang all unit discount lebih landai. Tapi basicnya sama, diskon ini dia melandaikan kenaikan harga ya. Yang tadi termasuk variabel tadi. Nah, ini prosedurnya ya, prosedurnya. Pertama adalah teman-teman harus find EOQ for each of the unit cost. Jadi nanti kita akan dihadapkan dengan beberapa unit cost kan. Ini kan unit cost pertama ya, 0 sampai 500. 500 sampai 1000 kita unit cost baru. 1000 ke atas kita unit cost baru. Jadi kita ketemu sama 3 unit cost. Oke. Sehingga teman-teman pertama adalah teman-teman harus cari dulu EOQ untuk setiap unit cost-nya. Oke.
Start from the minimum lowest price. Teman-teman menghitung dari harga unit yang paling rendah. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman punya penawaran ada yang unit cost-nya $10, $9,5 sama $8, ya, maka teman-teman hitung dari yang $8 dulu, bukan yang dari 10 dulu. Ya. Stop when the EOQ value is realizable. Oke. Ketika hasil EOQ-nya itu sesuai dengan range barang yang diminta, tadi kan kita punya 0 sampai 500 ya, 500 sampai 1000, 1000 ke atas. Misal teman-teman menghitung yang di area 1000, katakan harganya $9 misalnya. Nah, misal ketika teman-teman ngitung yang $9, tapi ternyata unit yang harus dibeli itu nggak sampai 1000, maka itu tidak realizable. Berarti dia invalid. Ya. Maka kalau ketemu invalid ya teman-teman pindah ke harga yang lebih mahal. Ya. Nah, invalid itu artinya apa? Berarti ya kalau misalnya kita paksakan membeli dengan harga tersebut dengan jumlah yang mereka minta itu maka tidak optimal bagi kita. Kan kita harus nyari titik optimal bagi kita, ya. Maka harus match harganya yang gimana sama range barang yang diminta berapa. Ya. Kalau ternyata harga $9, tapi ternyata harusnya EOQ-nya cuma 500, maka ya berarti kita nggak bisa ambil dengan nilai unit cost yang $9. Ya. The EOQ value is realizable if it falls within an appropriate price interval yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Oke. Yang kedua, teman-teman melakukan komparasi atau membandingkan, ya. Compare the value of the average annual cost at the largest realizable EOQ and at all the price breakpoints that are greater than the largest realizable EOQ. The optimal Q is that at which the average annual cost is minimum. Ya, seperti apa Pak nomor 2 ini? Ya. Nanti kita akan baca grafiknya. Ya. Nah, ini tadi saya bilang di awal ya, kita harus make sure unit cost-nya sesuai dengan order quantity-nya. Ya. Di sini kita punya 4 unit cost, asumsi ya. Unit cost pertama itu dibeli antara range-nya ya 0 sampai QA. Ya. Unit cost 2 itu dia berlaku untuk pembelian dari QA sampai QB. Ya. Unit cost 3 itu berlaku untuk QD sampai QC. Ya. Dan unit cost keempat itu berlaku dari QC sampai QD. Oke. Untuk QD ke atas ya nanti ada unit cost lagi ya, cuma di sini nggak dikasih keterangan. Nah, ini yang maksudnya poin kedua tadi ya. Ini adalah kurva total cost-nya ya, kurva total cost. Maka yang teman-teman harus make sure ya, nilai Q-nya teman-teman itu jatuh di sepanjang kurva ini. Ya. Kalau kita mau beli barang dengan unit cost 1, ya, unit cost pertama, maka kita harus make sure nilai Q bintang yang kita hitung atau EOQ-nya itu terletak di area kurva ini. Ya. Kalau ternyata dia jatuhnya Q bintangnya itu ada di sini antara QA sampai QB, maka berarti dia invalid. Ya, kita harus make sure dia jatuhnya di kurvanya ini. Begitupun yang unit cost 2. Kalau kita mau beli barang dengan unit cost 2, kita harus make sure Q bintangnya itu jatuh di kurva yang ini. Kurva miliknya yang unit cost ke-2. Dengan range Q-nya antara QA sampai QB. Oke. Nah ini ya, area yang biru ini termasuk area valid range. Kalau area setelah yang biru berarti dia invalid range. Ya, batasnya dari mana? Batasnya ditentukan dari Q-nya. Ya, quantity-nya. Ini kan ada quantity-nya ya.
0 sampai QA, QA sampai QB. Kan dia memberikan batas. Ya. Nah, kalau unit cost-nya ada 5, ya kurang lebih kayak gini kurvanya. Ya. Jadi yang biru-biru ini adalah area validnya. Ya. Selain area biru, berarti dia termasuk area invalid. Ya. Tugas kita memastikan Q-nya itu jatuh di garis biru-biru ini. Entah di harga yang mana. Ya. Tugas kita harus make sure Q bintangnya jatuh di area biru-biru. Ya. Nah, kurva ini itu sebenarnya bentuk lain dari kurva ini. Ini kan tadi kita ketemu di awal ya, kurva all unit discount. Bentuk lain kurva ini adalah seperti ini. Nah, nanti teman-teman harus make sure. Nah, yang hijau ini berarti dia adalah Q yang kita hitung yang valid. Ya, yang merah-merah ini berarti dia Q yang invalid karena dia jatuh pada area invalid. Ya. Ini kan area invalid ya hitam ya. Kemudian ini area valid karena dia jatuhnya di garis birunya. Yang merah ini jatuh di area invalid juga. Ini invalid, ini invalid. Ya. Cek your EOQ. Cek EOQ teman-teman jatuh di mana? Pastikan ada yang jatuh di area valid. Oke. Nah, ini dilihat ya. Biasanya nilai Q bintang yang teman-teman dapatkan nanti gitu ya. Kalau teman-teman gambarnya bagus gitu ya, menggunakan menggunakan skala atau rasio yang tepat gitu ya. Nanti jatuh Q bintangnya itu dia pasti berada pada titik minimum sebuah garis. Oke. Teman-teman lihat, ini kan turun ya. Ini turun, kemudian ini naik. Optimalnya dia jatuh Q bintangnya tuh di sini. Ketika garisnya itu pada titik terendah. Oke. Contoh lain, nih. Ada garis begini ya. Q-nya itu jatuh di sini. Pada cekungan ya, pada cekungan ya yang paling rendah. Nah, dia jatuhnya di sini. Kalau gambarnya teman-teman benar, biasanya dia akan jatuhnya pada cekungan yang paling rendah. Oke. Makanya saya gambar garis gini ya. Saya gambar garis, ini kan yang kena garis ini kan cuma area ini ya. Sementara area yang lain kan nggak kena. Berarti dia adalah area yang memang paling rendah dari garis yang ini. Ya, optimal cost berada di titik paling dasar dari garis total cost-nya. Oke. Nah, ini alurnya ya, flowchart-nya. Nah, langsung kita masuk ke contoh aja ya, diagram ini. Oke, annual demand is 2000 unit ya. Permintaan per tahunnya ya annual itu adalah 2000 unit. Worth order worth sih? With order cost ya. Jadi order cost-nya itu adalah $10 ya. Sedangkan holding cost-nya adalah 40% of price. Ya. Diingat tadi rumusnya sedikit berbeda ya. Rumusnya kita pakai I dikalikan unit cost ya. Ini ya. I dikalikan unit cost. I ini adalah interest rate-nya. Ya. UC-nya adalah harga unitnya. Ya. Nah, di soal ini kita ketahui I-nya sama dengan 40%. Ya. And holding cost 40% of price. Oke. Price depend on order size ya. Jadi harganya tergantung besaran permintaannya teman-teman. Oke. Permintaan di bawah 500 harganya $1. Ya. Permintaan antara 500 sampai 999 berarti dia 0,8 harganya. Ya. Di atas 1000 ya. 1000 ke atas ya adalah 0,6. Oke. Kalau secara kita pakai logika mama atau logika ibu-ibu, maka kita beli yang paling banyak. Jelas ya, karena kan harganya lebih murah. Kita bisa simpan. Tapi kalau secara bisnis, di mana kita ada holding cost di sana, apakah benar memang kita harus beli dengan jumlah yang banyak dengan harga yang paling murah? Gitu ya. So, kira-kira bentuk grafiknya seperti ini ya.
0 sampai $501, 500 sampai 1000 0,8, 1000 ke atas sama dengan 0,6. Ya. Nah, tadi diminta kita menghitung ya dari yang paling murah dulu. Ya. Yang paling murah berarti kan 0,6 nih. Ya. Berarti kita hitung dari QC-nya dulu, ya, QC bintang. Berarti 2 dikali 10 dikali 2000 ya. Bagi persentasenya ya kan 40% ya. 0,4 dikali 0,6. Oke, ketemu 408,2. Valid nggak nih? Enggak. Karena harusnya kalau 0,6 kita beli berapa? Kalau 0,6 kita beli di atas 1000. Sementara Q bintang yang didapatkan 408,2. Berarti nggak valid ya. Oke, karena nggak valid kita masuk ke harga termurah kedua. Ya. Harga termurah kedua berarti 0,8. Ya. Kita hitung 2 kali 10 kali 2000 dibagi 0,4 dikali 0,8. Ternyata dapatnya Q-nya adalah 353,6. Apakah valid? Ternyata kita harusnya beli antara 500 sampai 999. Berarti nggak valid. Oke. Karena nggak valid ya kita pakai harga paling mahal sekarang. Oke. 0,4 dikalikan $1. Ya. Jatuhnya Q bintang kita adalah 316,2. Oke. Sementara di tabel harga ternyata ini valid. Kita boleh menggunakan harga $1 kalau belinya di bawah 500. Oke. Sehingga 2 ini nggak valid, yang QA bintang dia valid. Oke. Setelah teman-teman hitung Q bintangnya, teman-teman hitung total cost-nya. Ya. Hitung total cost-nya, teman-teman berangkat dari yang harga yang paling murah dulu, ya. Berarti berangkat dari yang 0,6 dulu. 0,6 setelah kita hitung total cost-nya, ternyata ketemunya 1.340 per tahun. Oke. Kalau menggunakan 0,8, total cost-nya ketemu $1.720 per tahun. Kalau menggunakan menggunakan $1, ketemunya ya hati-hati, total cost-nya ngitungnya beda ya. Yang 2 awal ngitungnya pakai rumus ini, ya. Yang menggunakan Q bintang yang valid, rumusnya teman-teman menggunakan ini. Ya, hati-hati. Ya, ketemunya total cost-nya sama dengan 2126,49 per tahun. Ya. Memang lebih mahal jatuhnya akhirnya ya. Tapi itu adalah range yang valid ya secara bisnis. Nah, gambarnya gimana ya? Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini total cost yang pertama untuk unit cost sama dengan $1. Ini yang kedua untuk unit cost sama dengan 0,8. Ini unit cost yang ketiga untuk yang unit cost-nya 0,6. Ya. Ini kan tadi threshold-nya 0 sampai 500, 500 sampai 1000, 1000 ke atas. Ya, gambarnya jadi seperti ini. Oke. Sampai 500 dia turun, dia naik lagi, kemudian dia turun, dia naik lagi. Ya. Ternyata tadi kan jatuhnya di 316,2. Berarti kan di area sini. Ya, kalau teman-teman lihat di gambarnya, dia kan ada di titik terbawah ya dari kurva ini. Oke. Jangan lupa total cost-nya teman-teman sematkan di sini, 2126,49. Ya. B dan A memang lebih murah, ya, tapi dia jatuh pada jumlah yang tidak valid. Ya. Ya, digambarkan di titik sini 353,6, yang di titik ini adalah 408,2. Oke. Nah, sebelum pulang, coba kita kuis sedikit lagi ya. Coba teman-teman. Ya, ada soal ini, Garuda Indonesia, sebuah maskapai penerbangan milik negara harus membeli part untuk propeller. Propeller itu baling-balingnya. Ya. Propeller mesin jet dari Rolls-Royce. Ya. Jadi Rolls-Royce ini selain produsen mobil, dia juga produsen
spare part yang mesin-mesin besar. Ya. Diketahui per tahun Garuda membutuhkan part tersebut sebanyak 150.000 unit. Ongkos simpan per unit per hari, ya, per unit per hari sebesar 0,3% dari harga produk, ya. Dan ongkos pemesanan adalah $200 per hari, ya. Harga unit tergantung pembelian yang dilakukan. Di mana untuk jumlah di bawah 4.000 unit harga $5. 4.001 sampai 7.000 4,8, 7.001 sampai 10.000 4,4, dan lebih dari 10.000 adalah $4. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah EOQ-nya sama total cost-nya dan beserta grafiknya. Ya. Oke, silakan waktunya 20 menit, sekarang jam 15.03, berarti kita coba selesai di 15, maksimal 15.25 ya. Oke, sama, ini juga ada di e-learning ya. Silakan coba dikerjakan. Pakai Excel juga boleh. Oke, oke teman-teman, waduh gambarnya nggak kelihatan banget. Oke, ini tinggal 5 orang ya. Terima kasih sudah masih menonton channel ini ya. Oke, coba kita bahas ya yang diskon. Oke, jadi gini ya skemanya. Tadi kita tahu demand-nya 150.000 ya. 50.000, kemudian order cost-nya 200 ya. Benar 200 ya? Oh ya, $200 ya. Mana? Ya, $200 ongkos pemesanannya. $200, kemudian holding cost-nya 0,3% tadi ya. Per hari ya. 0,3% per hari dari harga produknya. Nah, harga produknya tadi $5, aku kurang ya. Keliru ini. $5 untuk yang di bawah 4.000, kemudian 4,8 untuk pada yang saat 4,4 yang 4 di atas 1000. Ya. Ini 5, ini 4,8, ini 4,4, ini 4. Oke, seperti tadi berarti kita ngitung dari yang paling murah dulu ya. Nah, berarti yang paling murah kan ini. Square root ya, pakai STRT.
2 kali C4 kali C3. C4 itu order cost ya, dikali C3 demand-nya. Kemudian dibagi dalam kurung C5. C5 itu holding cost-nya ya, persentasenya 0,3%. Dikali C10. C10 kan harganya nih $4. Dikali 365. Kan tadi per hari ya. Jadi harus kita konversi dalam tahun. Oke. Sehingga hasilnya ketemu, sehingga hasilnya ketemu 3.701,166. Oke. Meanwhile, sementara kalau harga 4 itu dia valid untuk jumlah di atas 10.000. Ya, berarti nggak valid kan? Karena kan Q bintangnya cuma 3701166. Oke, karena dia nggak valid, tapi tetap saya hitung ya, total cost-nya saya hitung. Ketemunya 608,127. Berarti saya lanjut naik ke atasnya ya, 4,4. Oke, 4,4 sama caranya C5 kali C9 kali 365. Ini kan 4,4 ya. Ketemu hasilnya sama dengan 3528. Oke, masih invalid juga ya, karena kan harga ini valid untuk 7.001 sampai 10.000. Ya. Kemudian total cost-nya saya hitung ketemunya 668. Oke. Berarti karena ini invalid, berarti saya naik lagi ke atasnya. Harga 4,8. Ya. 4,8, caranya sama, yang membedakan hanya unit cost-nya. Sekarang 4,8. Ya, 4,8. Ternyata ketemu 3378. Ya, 3378,687. Sementara harga 4,8 ini valid untuk 4.001 sampai 7.000. Berarti masih invalid kan? Berarti mau nggak mau pakai harga yang paling mahal, yaitu $5. Oke, $5 dia valid untuk di bawah 4.000. Oke, setelah kita hitung ternyata 3.310. Berarti valid ya? Berarti valid, maka kita hitung total cost-nya ya. Total cost-nya hati-hati, untuk yang valid kita pakai yang square root untuk variable cost-nya. Ya. Untuk variable cost-nya kita pakai yang square root rumusnya. Sehingga ketemu hasilnya adalah 750.948. Oke, berarti yang A clear ya, yang A sudah tahu jawabannya, berarti kita harus membeli dengan harga yang $5. Q bintangnya adalah sebesar 3.310, total cost-nya ketemunya 750.948. Oke, sekarang tinggal yang B. Cara gambarnya gimana? Ya. Oke. Jadi saya gambar dulu, guys. Kita gambar dulu area kali. Berarti area kalinya ini. Oke, kemudian kita turun. Oke, kemudian kita gambar lagi. Oke, kemudian gambar. Turun. Dan jalan lagi. Dan turun. Dan jalan lagi. Ya. Berarti ada area pertama, area kedua, area ketiga, dan area keempat. Masing-masing area pakai unit cost-nya. Unit cost 1, unit cost 2, dan unit cost. Oke. Kali ini itu kan 3.310 ya. Yang seperti saya di sini. Nah ya. Kali ibu saja ya. Dan itu 310. Oke. Kemudian total cost-nya adalah 10 dan 14. Yang kedua 3378. Berarti kira-kira di sini ya. 33. Ah, terus bawahnya 35/8. 35/8. Bawahnya lagi 3701. Dan bentuk potong. Kilo ya.
Hijau berarti valid, ini valid. Yang ditulis ini ada. Jadi kalau UAS itu bikin video bisa foto. Kalau foto. Ya. Oh, karena kan sebenarnya dari itu hanya kita gunakan jadi kalau dari kos kita buat kita hanya keluar duit yang dari kos kalau transaksi ya. Nah di situ kan nggak ada proses pemesanan itu langsung dalam beberapa hari kayak jadi asumsinya ya. Nah itu juga termasuk juga. Saya shot yang ini ya. Oke, saya spotlight. Oke, teman-teman ya, yang di rumah silakan boleh screen capture, boleh screenshot ya. Ini grafiknya ya, grafiknya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalnya kita UAS, saya minta teman-teman bisa untuk gambar, silakan digambarkan yang kurang lebih seperti ini ya. Kalau bisa gambar pakai Excel langsung ya monggo. Kalau misalnya enggak ya digambar pakai tangan aja ya. Oke. Ya, silakan di screenshot. Saya hitung 1 2 3. Oke, materinya sudah habis ya. Ini sudah materi terakhir. Oke. Jadi itu materi untuk hari ini. Ya sedikit agak panjang ya daripada kemarin. Kemarin cuma sampai jam 3-an ya, sedikit agak panjang. Minggu depan kita akan belajar kalau misalnya kalau IOQ kan kita asumsi kita beli ke orang, gitu ya. Entah barang yang akan kita jual atau salah satu komponen barangnya, ya. Nah, minggu depan kita akan belajar gimana kalau barangnya kita produksi sendiri, ya. Kira-kira jumlah ekonomiknya berapa kalau kita produksi sendiri, ya. Nanti kita akan belajar gimana kalau barangnya single, sama gimana kalau barangnya multi items, ya. Jadi dalam satu pabrik kita produksi beberapa barang, gitu ya. Sampai nanti kita akan membandingkan kira-kira lebih murah mana antara memproduksi sama kita beli di orang. Jadi 2 minggu ke depan itu, sekarang kan minggu 13 ya. Jadi minggu depan minggu 14, minggu depannya lagi minggu 15. Nanti selesai saya deliver minggu 15, minggu 15, nanti seperti biasa saya akan kasih kuis ya. Silakan teman-teman kerjakan. Nanti kalau misalnya bisa ya insya Allah UAS bisa. Oke, nanti saya kasih kunci jawabannya juga. Oke, Mas Hendra, Mas Tafidsyah, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya. Oke, kalau gitu saya stop